Yo, ya, nama saya Gilbert dan saya akan menjelaskan tentang Drew McIntyre versus Roman Reigns. Gue pernah buat nge-tweet sih, sebenarnya gue udah beberapa lihat dari SmackDown juga. Drew McIntyre udah kembali, datang dari WWE, dari Raw ke SmackDown. Cuma ya untuk biasalah, untuk maju-maju doang, ngetak dikit. Dan apa yang terjadi? Ya gitu. Ya ujung-ujungnya adalah Survivor Series is coming here, but he is play in WWE Raw, and what is choosing whatever, and the Roman Reigns is Roman Reigns, but dan gua satu sisi memang skill kalau gua pribadi masih bisa bilang Roman Reigns agak ada perbaikan lah di skill, dan gimmicknya dia harus butuh penyegaran. Dan satu sisi memang Roman Reigns butuh pegulat yang kayak Roman Reigns butuh lawan yang ya setidaknya untuk menjadi tag cover. Dan sedangkan di kubu sebelah ya Drew McIntyre itu pun juga masih ada perbaikan, dan ketika berhadapan dengan Randy Orton pun juga masih ya nggak terlalu gimana gitu, lebih ke standar, melain lebih ke standar. Dan sedangkan lebih ke standar pada saat berhadapan dengan The Uso, ya Jimmy atau Jace ya gue lupa juga, Jimmy Uso itu nggak sama sekali, mungkin membantu cuma di dalam sisi gimmicknya doang, tetapi dalam sisi mental dan gimmicknya doang sih yang terbentuk. Cuma di satu sisi The Uso juga sama sekali nggak ada perbaikan sih kalau untuk gua. Dia itu nggak cocok jadi single fight, lebih nggak cocok ke single. Nggak, gue pribadi kalau untuk single malah dia tuh nggak cocok loh sebagai single fighter. Main double tag team pun juga ya, gue pribadi dia bisa kuat di double doang, double tag team. Sedangkan dibandingkan dengan single ya udah pas ya udah itu aja, paling skill ya standar gitu lah. Kalau dibandingkan dengan Kevin Owen, dibandingkan Roman Reigns oke lah, kita gak usah bandingin Roman Reigns. Luke Gallows, Karl Anderson, The Miz, Tucker yang ada perbaikan lah, di Tucker, Otis yang mulai ada perbaikan lah. Tapi di beberapa di beberapa match terakhir ya untuk gimmick sama skill dan endurance dan kecepatan dia udah mulai, dan skripnya juga pun juga udah kelihatan banget kalau ini bakal berjalan lebih seru. Tapi gua malah bilang ini bakal jadi match yang cukup disegani oleh WWE. Dan kita lihat nanti untuk soal Drew versus Roman Reigns, nanti gua juga bahas ya itu juga sih. Dan yang kedua, Sasha sama, ini mungkin gue bahas dikit lah, Sasha sama Carmella. Apalagi nanti Sasha bakal berhadapan dengan Asuka. Ya nggak begitu amat sih kalau gue bilang, nggak begitu amat, karena Carmella kalau lu lihat dari kacamata besar, dari kacamata gue juga ya, Carmella itu masih sebagai pegulat yang nggak usah ditanya lah. Untuk gue pribadi ya, Carmella tuh masih
masih little, masih ada, walaupun dari beberapa match yang kemarin dan tahun lalu mungkin aja ada eh, penyegaran dari, mungkin aja di WWE sekarang ini mulai ada penyegaran, tetapi di satu sisi kita juga nggak bisa ngelihat di Carmelanya, apakah Carmela ini masih yakin, masih layak nih sebagai pegulat, apakah dia bakal dapat spot berhadapan dengan Sasha Banks. Kalau gue pribadi ya diberikan kesempatan dulu untuk Roman, diberikan kesempatan untuk Carmela pun juga. Dan di satu sisi Sasha pun juga, kalau gue mau ceritain Sasha ini bagusnya kalau berhadapan dengan teman-temannya sendiri, yaitu teman-temannya sendiri. Ya beda pendapat juga ya, memang kalau ini pendapat gue, seperti Becky, teman-temannya Becky, Charlotte, Bailey, sama udah itu doang. Sisanya dia ini sebenarnya terpaksa atau memang masuk, tapi kayak ya udahlah, kita udah bodohin aja gitu sih. Kayak rasanya itu udah butuh, cuma kayak ya ini aja lah untuk gulat. Ya untuk gulat doang, ngapain sih gue gede-gedein skill mereka. Dan untuk persiapan juga lawan Asuka nanti di Survivor Series. Tapi gue pribadi nih, bau-baunya bakal menang. Dalam hati kecil gue pasti bilang kalau ada mainstreamnya. Gue bilang sih dalam hati kecil gue bilang Carmela bakal menang. Nah, kenapa gue bilang Carmela bakal menang? Karena dia juga butuh kesempatan untuk main lagi di pay-per-view. Dan yang kedua, bukan temennya sih, lebih tepatnya koleganya Sasha Banks, bisa dibilang bermain dengan atraktif, tapi gue bilang sih bakal dibuat match yang ya nggak dibuat match yang nggak enak ditonton. Tapi ya gue harap sih semoga gue sih harap agar matchnya itu masih bisa ditonton ke depan, bisa ditonton. Dan apalagi teman-temannya udah nggak ada yang main. Charlotte sekarang gimana? Andrade keluar, Charlotte mau berharap apa? Sasha, Becky Lynch lahiran, Bailey, ya udah Bailey is Bailey. Tapi di satu sisi Bailey juga butuh adaptasi lagi untuk ke depannya, bukan asal ya ujungnya ya udah Bailey ini aja deh, krunya ini deh. Ya gue itu ngeliat dari sisi WWE-nya, memang WWE-nya sudah tidak ada modal untuk naikin orang lagi. Disitulah kenapa kayak ya udahlah, WWE memang suka-sukanya aja, suka mereka aja. Yang gue nggak habis pikir waktu itu doang, yang gue nggak habis pikir itu Mustafa Ali. Gue pendapat Muhammad Mustafa Ali ini memang ya pegulat underrated, tapi dibuat overrated itu karena mereka sendiri, bukan karena fansnya juga. Jadi kalau lu lihat dengan Mustafa Ali dan koleganya itu, gue bilang Mustafa Ali harus ada. Kalau kayak gini terus kan mau jawab apa lagi? Itu Mustafa Ali itu. Belum lagi ntar gimmick-gimmicknya yang baru itu. Gue bilang sih itu gimmick yang bagus, cuma untuk sekarang tuh jangka panjangnya itu nggak tahu nanti mau kayak gimana. Beda kalau The Hard Business. Kalau The Hard Business mungkin gimmicknya dia itu bisnis, dan masih beruntung member-membernya MVP, Shelton Benjamin, terus Ricochet, Lashley, itu masih gimmicknya dia tuh udah kuat, dan nama brandnya dia The Hard Business itu memang udah melekat. Apalagi ditambah MVP yang dia cukup
heroin gitu, yang cukup heroin. Tapi kalau retribution ini untuk gua, ya mungkin gua bilang sih kalau Ali mungkin ada benernya juga, tapi kalau untuk sisanya ya gua ya sudahlah. Tapi gue harap sih semoga lebih baik lagi untuk WWE nanti. WWE ya, itu aja sih. Thank you for watching.